kami boleh merasakan berkat Tuhan pada sepanjang hari ini. Terima kasih juga Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk beribadah, persekutuan teruna, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Biarlah Tuhan yang mau memfokuskan hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dapat melalui firman Tuhan pada malam hari ini dapat kami terapkan Tuhan dan dapat kami hayati untuk kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Oke. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu. Sebelum menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 126, baitnya yang pertama, Masukilah. Baik teman-teman, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, mari teman-teman persiapkan bahan Alkitab kita dari Kitab Hagai. Kitab Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Kitab Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Jika sudah mendapatkannya, biarkanlah Alkitab kita terbuka, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Masukilah hati dan pikiran kami Tuhan, melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar pada malam hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, urapi kami dengan kuasa dan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau firmankan melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Berikan kami hikmat dan kemampuan Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya untuk kehidupan kami yang akan datang. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik teman-teman, kita akan membacakan Kitab Hagai 1 ayat 1 sampai dengan yang 7. Kakak minta 2 orang untuk membacakannya. Kakak boleh minta ayat yang ganjil dibacain sama Excel. Lalu untuk ayat yang genap dibacakan oleh Jonathan. Bisa? Excel sama Jonathan? Oke. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke. Baik. Hagai pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 7. Dimulai Excel. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu,
datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya. 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya. Oke, lanjut Jonathan. Jonathan. Oke, kalau Jonathan nggak ada, ganti Cien deh. Ayat yang keempat, Cien. Ya, Kak. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Ya, Excel. Ayat yang kelima, Excel. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Oke, demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Baik, teman-teman. Shalom. Shalom. Ah, lemes banget nih. Shalom. Shalom. Oke. Gimana keadaannya, teman-teman? Baik, Kak. Baik, Rasa. Baik, Gimana Kak. sekolahnya? Mulai pusing? Belum. Oke. Baik, teman-teman. Pada malam hari ini, kita berbicara tentang Nabi Hagai. Nah, Nabi Hagai itu siapa sih? Nah, untuk itu kita membaca di bagian ayat pertama. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius. Nah, Raja Darius ini adalah Raja Persia. Raja Persia, jadi Nabi Hagai ini adalah nabi yang berada di zamannya Raja Persia atau ketika bangsa Israel pada masa-masa terakhir untuk pembuangan. Jadi setelah setelah Persia menyerang Babel, lalu Israel inilah Yehuda berada dalam masa-masa pembuangan, masa-masa terakhir dalam pembuangan atau masa-masa dalam pemulangan. Jadi di dalam Hagai pasal 1 ini, Nabi Hagai ini mengajak untuk bangsa Yehuda bagaimana mereka untuk membangun bait suci kembali, bagaimana mereka untuk membangun bait Allah yang sudah runtuh, yang sudah diporak-porandakan pada saat Babel menyerang. Jadi Nabi Hagai ini mengajak bangsa Yehuda supaya mereka membangun bersama bait Allah kembali. Namun teman-teman nggak ada faktor lain. Jadi ada faktor penghambat di antara dalam pembangunan bait suci tersebut. Yang pertama adalah faktor dari luar, yaitu adalah bangsa lain yang tidak suka adanya bait suci ini. Bangsa lain yang tidak menyukai bangsa Yehuda ini untuk membangun bait suci. Jadi ada terjadi perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh bangsa lain terhadap bangsa Yehuda supaya tidak terjadi pembangunan bait suci. Lalu yang kedua, ada faktor dari dalam, dari faktor internal bangsa Yehuda sendiri, yaitu bangsa Yehuda memiliki sifat egois yang sangat tinggi untuk membangun bait suci ini. Bahkan mereka hanya memperdulikan diri mereka sendiri, mereka hanya memperdulikan tempat tinggal mereka, bagaimana mereka akan tinggal nantinya, bagaimana mereka akan hidup nantinya, tanpa memikirkan bahwa mereka masih punya bait suci, mereka punya bait tempat
Tuhan berdiam di sana, tempat untuk beribadah bangsa Yehuda. Jadi tantangan internalnya dari bangsa Yehuda ini adalah dalam membangun bait suci adalah mereka memiliki sifat egois yang tinggi untuk membangun memiliki sifat egoisnya sendiri untuk mendirikan tempat tinggalnya sendiri, bukan untuk mendirikan bait suci. Teman-teman, sama seperti sekarang ini, bait suci itu apa sih? Teman-teman boleh jawab. Kakak minta pendapat. Bait suci itu apa sih sekarang ini? Ada yang boleh jawab? Bait suci itu apa sih? Ayo. Kiel deh, Kiel. Bait suci itu apa sih sekarang ini? Kayak tempat ibadah gitu, Kak. Oke, tempat ibadah. Ada lagi? Bait suci itu apa sih? Ayo, ini nggak ada yang mau ngasih pendapatnya nih. Ayo, coba. Ya sekarang kita tempatin ini apa sih? Bait suci itu? Tempat ibadah yang saat ini kita ada di zaman sekarang ini apa sih? Gereja. Gereja. Coba Kak Dona boleh nampilin slide-nya, Kak? Yang bagian mana, Kak? Yang di bagian temanya aja. Oke, sebentar. Nah, gereja saat ini juga gereja punya banyak tantangan, punya banyak permasalahan. Tapi sebenarnya teman-teman yang harus kita punya tema adalah bangun gereja yuk. Teman-teman berpikir nggak, gereja itu siapa sih? Siapa itu gereja? Ada yang tahu teman-teman? Gereja Umat itu Tuhan. siapa? Umat Tuhan. Oke. Ada lagi? Gereja itu siapa? Bangunan kah? Tempat kah? Siapa itu gereja? Ayo, ada yang bisa jawab? Umat Tuhan, Kak, termasuk kayak kita teruna, ada juga yang lain, umat Tuhan. Ya. Umat Tuhan. Ya, betul. Jadi gereja itu adalah kita. Gereja itu adalah teruna-teruna GPIB Pancaran Kasih gitu. Dan bahkan gereja itu adalah seluruh umat-umat percaya. Kitalah gerejanya. Jadi sama seperti lagu. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan mengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah apa? Orangnya. Orangnya. Betul. Jadi gereja adalah kita sebagai teruna yang ada di GPIB Pancaran Kasih. Nah, teman-teman, sebagai teruna Kristus di era milenial saat ini, kita juga memiliki tantangan loh, teman-teman. Kita juga banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, apa sih tantangan teman-teman? Tantangan yang teman-teman hadapi di saat-saat ini, di zaman-zaman ini? Contohnya apa? Tadi kan ada dua tuh, ada tantangannya ada dua. Ada yang dari luar teman-teman, ada yang dari dalam. Nah, untuk dari luarnya ini apa sih contohnya? Ayo. Ada yang mau ngasih contoh?
Tantangan dari luar itu apa sih yang saat ini sedang ada? Ayo, boleh di open mic-nya teman-teman. Jadi kita sambil ya diskusi aja nih. Jangan terlalu kaku aja. Oke. Tantangannya itu apa aja sih? Tantangan yang kita sebagai teruna yang hidup di zaman ibaratnya kan sekarang kan zaman milenial. Zaman milenial itu apa sih? Zaman milenial adalah zaman yang ada teknologi. Game online. Game online. Tantangannya game online. Ada lagi? Ada lagi? Pergaulan. Pergaulan. Oke. Ada lagi? Game online, pergaulan. Terus apa lagi? Sosial media juga termasuk nggak? Rasionalitas, Kak. Iya. Oke. Tadi apa, Pascal? Rasionalitas remaja. Sekarang kan remaja udah nggak mikir, udah kebanyakan udah nggak mikir apa yang baik sama apa yang nggak baik gitu. Jadi mudah terjerumus ke hal-hal yang salah. Oke, mudah terpengaruh lah ya. Oke, ada lagi? Ada lagi teman-teman? Jadi yang tadi ada game online, ada pergaulan, ada rasional. Jadi maksudnya kayak pola pikir lah ya. Maksudnya yang membuat kita yang jadi terpengaruh, gampang terprovokasi. Lalu yang keempat tadi ada sosial media. Nah itu kan dari luar teman-teman. Ada lagi nih yang dari diri kita. Bahkan ini yang sampai terjadi juga di bangsa Yehuda pada saat itu. Apa itu? Egois. Dan kita masih punya gengsi yang tinggi. Contohnya gengsi yang tinggi itu apakah? Contoh, misalnya ketika kita memiliki kesalahan, kita lupa untuk minta maaf. Itu contoh. Jadi kita di sini lewat tema sekarang bangun gereja, melalui kita bangun gereja ini dengan cara apa sih teman-teman? Kita bangun gereja ini dengan bagaimana sebagai kita teruna-teruna Kristus di era-era milenial ini? Gampang kok teman-teman. Yang pertama, kita harus menjadi damai sejahtera. Damai sejahteranya itu seperti apa? Dengan kita bermain sosial media, dengan kita bermain game online, dengan pergaulan kita yang saat ini sedang terjadi banyak pergaulan-pergaulan yang buruk, kita mampu menjadi damai sejahtera dengan cara apa? Dengan tindakan kita yang baik, dengan tindakan kita yang mencerminkan bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Tapi teman-teman, sebelum kita membagikan damai sejahtera tersebut, kita juga nih yang harus menjadi damai. Jangan sampai kita membagikan damai sejahtera, tapi kita sendiri yang nggak jadi damai. Kita yang tidak berdamai, kita yang tidak menerima dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi ya harus yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita menjadi contoh dulu. Kita menjadi teman-teman, jadi contoh atau figur yang baik, figur yang diberikan contoh, menjadi teladan bagi teman-teman kita. Nah, dengan cara apa kita menjadi damai sejahtera? Yaitu dengan kita mengutamakan Tuhan, dengan kita menjadi pengikut Kristus, meneladani Kristus, meneladani Tuhan Yesus di sepanjang kehidupan kita, entah di dalam sosial media, entah di dalam game online tadi yang disebutkan, di dalam pergaulan, bahkan di dalam keluarga kita menjadi damai sejahtera. Kita bisa menjadi teruna-teruna yang membawa damai bagi orang lain. Jadi teman-teman, mau nggak kita membangun gereja? Mau nggak kita menjadi teruna yang berpartisipasi untuk membangun gereja dan bangsa ini menjadi lebih baik? Mau? Pilihannya dari teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa di dalam sorga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami baca dan kami dengarkan pada minggu ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami belajar Tuhan bagaimana kami membangun gereja kami. Membangun gereja bukan berarti bangunannya Tuhan. Gereja adalah diri kami. Bagaimana kami menjadi teladan Tuhan, membangun diri kami untuk mengutamakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Ajarlah kami Tuhan, bimbing kami sebagai teruna-terunamu, supaya kami tidak salah arah Tuhan, kami tidak salah pergaulan. Biarlah kami tetap menjadi gerejamu dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Oke, terima kasih Kak Daniel atas firman Tuhannya. Semoga teman-teman semuanya mengerti dan kita bisa langsung lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 257. Baitnya yang pertama, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Oke, doa syafaat untuk Kak Yudit dan Kak JJ dipersilakan. Ya, teman-teman, kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita bersikap untuk menghadap Tuhan lewat doa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena pada malam hari ini Tuhan boleh pertemukan kami di ibadah persekutuan teruna di awal bulan November ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena sampai pada malam hari ini Tuhan masih boleh memberkati kami dalam setiap aktivitas yang sudah kami lakukan dari pagi hingga malam hari ini. Ya Tuhan, pada doa syafaat ini kami berdoa untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Daniel, sehingga apa yang telah Kak Daniel sampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk Kak Daniel yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan ingin memberkati Kak Daniel dalam setiap aktivitasnya, baik kuliah maupun dalam keluarga. Tuhan ingin melindungi setiap aktivitas yang dilakukan setiap harinya oleh Kak Daniel, sehingga Kak Daniel dapat menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan yang lain, yang pada hari ini melayani, yang pada hari ini mengikuti ibadah gerakan persekutuan teruna kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kakak-kakak layan sehingga dapat terus memberitakan firman Tuhan dimanapun kakak-kakak layan berada. Kami juga berdoa untuk teman-teman persekutuan teruna yang pada malam hari ini telah hadir dalam ibadah virtual persekutuan teruna. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman persekutuan teruna dalam setiap hari, sekolah online maupun dimanapun teman-teman berada. Kami juga berdoa untuk teman-teman teruna yang mungkin pada saat ini kurang enak badan, kiranya Tuhan ingin menyembuhkan mereka lewat bilur-bilur darah-Mu yang kudus, lewat obat-obatan yang teman-teman makan dan teman-teman minum, sehingga itu menjadi sebuah kesembuhan bagi teman-teman sendiri ya Tuhan.
Kami juga berdoa untuk teman-teman teruna yang mungkin berulang tahun pada minggu ini. Tuhan ingin terus pakai teman-teman teruna dalam setiap pelayanannya, di sekolah maupun di keluarga dapat menjadi berkat ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman teruna yang mungkin pada minggu ini sedang menjalani ujian. Kiranya Tuhan yang memberkati teman-teman teruna sehingga dapat menjawab soal-soal yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Bapa dalam surga, kami pada malam hari ini juga mau menaikkan doa kami bagi gereja beserta dengan pelayanannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap gereja berikut dengan unit-unit pelayanan yang berada di dalamnya, khususnya GPW Pancaran Kasih. Tuhan kiranya mau memberkati pelayanan-pelayanan yang ada di dalam GPW Pancaran Kasih ini ya Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh mendatangkan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya walaupun di dalam suasana pandemi ini Tuhan, di mana mengharuskan kami untuk lebih banyak di rumah ya Tuhan, termasuk di hari-hari pada normal kami bisa ke gereja, namun saat ini kami harus beribadah di rumah. Tuhan, biarlah itu tidak menyurutkan hati anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk senantiasa beribadah kepadamu, untuk senantiasa menaikkan puji-pujian, untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah senantiasa timbul dalam hati kami ya Tuhan, kerinduan itu ya Tuhan, sehingga walaupun di dalam kami harus menjalani ibadah dalam bentuk virtual ini, biarlah nama-Mu tetap ditinggikan, biarlah kerinduan itu tetap ada, biarlah kami boleh tetap beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati bangsa negara kami ya Tuhan, berkati Indonesia ya Tuhan, berkati kota Depok juga ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau melihat pergumulan-pergumulan yang ada di dalam bangsa kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau lihat pandemi ini begitu luar biasa berdampak cukup buruk Tuhan di dalam kehidupan berbangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memulihkan akan bangsa negara kami ini. Lalukanlah ya Tuhan wabah corona ini Tuhan dari negeri kami. Berkati pemerintah untuk boleh mereka di dalam mereka menerapkan kebijakan-kebijakannya. Biarlah Tuhan yang membimbing dan menyertai mereka, sehingga mereka boleh menerapkan kebijakan yang baik dalam penanganan pandemi ini. Berkati setiap orang yang terdampak Tuhan ya, dari wabah ini ya Tuhan. Berkati setiap para pasien ya Tuhan, baik itu PDP, ODP maupun OTG, mereka yang dirawat di rumah sakit atau mereka yang harus isolasi mandiri. Tuhan, berikanlah kesembuhan bagi mereka, pemulihan bagi mereka ya Tuhan. Para tenaga medis, mampukan mereka untuk mereka dapat merawat para pasien dengan baik, dan di dalam penelitian-penelitian yang mereka lakukan untuk mendapatkan vaksin yang tepat, kiranya Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan. Berikan kepada setiap masyarakat ya Tuhan, di negeri kami ya Tuhan, dimanapun berada, kedisiplinan untuk menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan
Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Teman-teman boleh menggunakan QR code yang ada di layar teman-teman untuk di-scan melalui aplikasi GoPay, OVO, link aja, atau Dana, atau boleh langsung juga datang ke kantor gereja bersama dengan orang tua kalian. Oke, untuk lagu persembahan kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 89 baitnya yang pertama, Dunia Ini untuk Kemuliaan Tuhan. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. Amin, 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 amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Doa persembahan. Ya, baik kakak-kakak dan adik-adik sekalian, kita masuk dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, seraya mengucap syukur atas segala berkat serta kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami, terkhusus kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna secara virtual. Baru saja kami memberikan sedikit persembahan yang Engkau berikan kepada kami, Bapa. Biarlah persembahan itu dapat berguna untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu dan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terimalah persembahan syukur kami ini sebagai ungkapan syukur kami. Biarlah Tuhan dapat kami pergunakan dengan baik, Bapa, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bawa persembahan ini. Haleluya, amin. Sekarang kita akan masuk dalam warta teruna. Ya, shalom teman-teman. Selamat malam. Shalom Kak Oli. Selamat malam. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Ya, selamat hari Minggu semuanya. Iya, warta teruna untuk malam hari ini, puji Tuhan, malam hari ini sudah dilayani IHMPT. Pelayan firman-nya Kak Daniel, terima kasih Kak Daniel, terima kasih juga untuk kakak-kakak layan lain yang sudah bertugas. Kemudian partisipan dalam ibadah kali ini totalnya ada 27. Ya, semoga minggu-minggu yang akan datang partisipannya semakin banyak ya, teman-teman. Kembali menginformasikan untuk minggu yang akan datang, kita IHMPT-nya masih via Zoom. Minggu depan kita masih via Zoom, nanti link dan ID meeting-nya akan dibagikan H-1, informasinya ada di grup PT Pancaran Kasih, grup WhatsApp PT Pancaran Kasih. Jadi teman-teman mungkin yang belum join, teman-teman bisa menghubungi semua kakak layan yang ada di sini, ya ada Kak Dona, Kak Yudit, Kak Lexi, Kak Daniel, Kak JJ, ada Kak Denny juga ya, kalau nggak salah. Nah, teman-teman boleh juga atau menghubungi Kak Ivan, Kak Oci, ya, semuanya boleh menghubungi kakak-kakak layannya untuk bisa join ataupun menanyakan perihal ibadah PT ini. Kemudian juga teman-teman bisa ngikutin sosial medianya PT Pancaran Kasih, ada IG dan juga Facebook, itu PT Pankas ya, teman-teman bisa juga dapat informasi dari sana terkait kegiatan-kegiatan teruna. Kemudian untuk warta selanjutnya minggu depan akan dilakukan ibadah juga jam 3 sore, ibadah jemaat ini untuk peneguhan pengurus dan pelayan PT. Mungkin teman-teman juga bisa menyaksikan via live streaming GPB Pancaran Kasih Depok. Live streaming YouTube ya teman-teman ya. Oke, itu aja warta terunanya. Kita akan lanjutkan kembali ibadah.
Kiranya ibadah yang boleh kita hadiri bersama ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Kak Olive. Kita akan lanjut dalam nyanyian pengutusan dari Gita Bakti 117, baiknya yang pertama dan ke-13, ajar kami melakukan. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Utus kami juru selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Berkat Tuhan. Baik, teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Melalui firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada malam hari ini, biarkanlah kami dapat menjadi gereja-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat memancarkan damai-Mu Tuhan, di mana Engkau menempatkan kami, dan di manakah kami berada Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau menjaga kami dalam setiap aktivitas kami, sehingga kami tetap menjadi teladan bagi teman-teman kami. Dan kami memohon berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai teman-teman yang hadir pada malam hari ini hingga minggu depan sampai kekal selama-lamanya. Teman-teman, ibadah kita selesai, tapi sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi Mars PT. Di kota dan yang
Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Selamat hari Minggu, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Minggu, Kak. memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Foto bareng dulu Kak Dona. Oke, kita foto Selamat bareng hari ya. Oke, boleh dinyalain teman-teman Yuk kameranya. teman-teman nyalain sebentar kameranya. Semoga nggak nge-lag. Amin. Ada 2 slide ya teman-teman. Nih, Iya. ayo nyalain dulu dong. Kiel, Kimi, Yosafat, Nova, Justin, Samuel, Kalin, Eleon. Nyalain Kalau sebentar boleh aja. nyalain dulu, kita gaya sebentar, baru habis itu matiin lagi boleh. Oke. Yuk. Justin, Elo, Kalin. Yo. Nanti diaba-abain ya Kak Dona. Berarti kita semua tahan gaya. Karena 2 kali ya Kak ngambilnya ya. Elo, nyalain kameranya Elo. Iya, soalnya kita nggak tahu akan ada di kamera yang pertama atau kamera yang keduanya Kak Dona. Oke, udah foto ya. Gaya semuanya. 1, 2, 3. Oke. Slide yang pertama. Udah boleh gerak. Boleh gerak. Sebentar ya. Oke, slide-nya yang kedua. Gaya lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Terima semuanya. kasih teman-teman. Semangat ya belajarnya. Elo, Gerald, Jonathan. Rame-rame di situ dia. Sehat-sehat semua. Obi, Ingat pesan Angel, Ibu 3M. Semuanya, Jevana. Dadah semua, Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih teman-teman. Tuhan memberkati. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Karena kita nggak perlu buat background room lagi kali ya di sini. Kakak-kakaknya jangan ini ya, nggak usah kakak-kakaknya jangan live dulu ya.